Alhamdulillah al-karim al-wadud, wassalatu wassalam ala khairil maulud Sayyidina maulana Muhammad as-Wujud wa ala alihi wa sahbihi ar-ruka'is sujud wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semangat nggih. Jangan kakak mosok dak semangat. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya cintai, segenap para imam, khotib takmir, dan segenap para tiang sepuh, mugi-mugi diparingi oleh Gusti Allah sehat panjang. Amin. Diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, beliau berkata, "Man tamanna minallah rahmah wa lam ya'mal khairan kana karajulin tamanna min ardihi thamar wa lam yabdur fiha badar." Ada satu ulama, beliau berkata, barang siapa seseorang yang menginginkan rahmat dari Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah ini kata banyak, termasuk daripada rahmatnya Gusti Allah ini apa? Dikabulkannya hajat-hajat kita, diberikannya kita kesembuhan oleh Allah, dipermudahnya kita di setiap masalah, dilindungi kita dari setiap yang namanya musibah, dilancarkan rezeki kita. Itu termasuk daripada rahmat-rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah yang paling besar yaitu syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menginginkan rahmatnya Allah walam ya'mal khairan, tapi tidak pernah berbuat amal soleh, kepingin rezeki ini lancar tapi nggak tahu berbagi, tidak pernah sedekah, pelit, kepingin dia ditolong oleh orang ketika ada yang namanya musibah, tapi ketika ada orang lain membutuhkan bantuan diguyu, diilokno, kepingin hajatnya dikabulkan kali Gusti Allah, permasalahan ini dipermudahkan oleh Gusti Allah, tapi gak tahu bayar. Maka kata ulama itu, karena karojuli, orang-orang yang seperti itu mengharapkan rahmatnya Allah, tidak pernah berbuat amal soleh, seperti orang yang mengharap di tanahnya tumbuh buah, tanah rumahnya tumbuh buah, tapi dia tidak menanam bibitnya. Kepingin pekarangannya tumbuh duren, tapi gak tahu nanam duren. Sampai avatar jadi presiden ya gak bakal tumbuh ya. Kita pancing yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berbuat amal soleh. Hari ini kita berkumpul membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad, beliau mengibaratkan majlis ilmu, majlis zikir itu dengan yang namanya Riyadul Jannah, yaitu taman daripada taman surga. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali harus melewati yang namanya tamannya. Hari ini kita berkumpul sama-sama, bareng-bareng membaca sholawat kepada Nabi Muhammad,
menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, taman-taman surga seperti kata Rasulullah, insya Allah di hari akhirat, di hari kiamat kelak kita akan masuk surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid ini adalah sesuatu sangat penting. Tapi terkadang ada orang yang bertanya, di zaman Nabi gak ada maulid, tidak ada pembacaan sejarah. Dijawab, iya, memang tidak ada. Kok bisa tidak ada? Iya, karena para sahabat Kanjeng Nabi, kalau mereka ingin tahu Nabi tinggal ketemu. Bagaimana sih wajahnya Rasulullah? Maka para sahabat tinggal mendatangi. Bagaimana sih Nabi itu kalau makan? Maka sahabat Nabi tinggal yang namanya melihat Rasulullah. Kita tidak sezaman sama Nabi, terus mau tahu Nabi ini dari mana? Kita melihatnya, kita membaca, melewati sejarah-sejarah. Kalau tidak ada pembacaan maulid seperti ini, maulid Jibril, maulid Habsyi, maulid Ulami, Barzanji, mau dari mana kita mengenal Nabi? Mau dari mana kita bisa mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau diselidiki, di dalamnya isinya maulid ini isinya apa sih? Ngerasani wong tak? Ya. Di dalam maulid itu yang kita baca, isinya apa? Sholawat kepada Nabi, akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi dengan para sahabat, akhlaknya beliau, kebaikan sejarah Nabi. Iya, kalau memang di dalamnya di situ mencaci orang lain, menghina orang lain, ngerasani orang lain, baru tidak boleh yang namanya baca buku itu. Tapi di dalamnya sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sama-sama berkumpul untuk merayakan, memperingati hari besar umat Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah suatu malam yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melewati 3 alam. Yang pertama alam nasut, yaitu alam manusia. Mulai perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik menuju yang namanya alam malakut, yaitu di situ alam yang ada di situ para malaikat, para nabi, teneriku alam malakut. Kemudian Rasulullah naik lagi sampailah di alam yang namanya alam lahud, yang di situ tidak ada yang bisa masuk, walaupun yang namanya malaikat Jibril tidak bisa masuk. Yang tempat itu terkenal bernama Sidratul Muntaha. Di situ yang masuk cuma Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yang namanya Rasulullah sampai yang namanya Sidratul Muntaha, turunlah perintah sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah sampai ke bumi, subuh pagi-pagi Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, menceritakan kepada umatnya bahwasanya saya tadi malam baru saja melakukan perjalanan jauh menuju Palestina, melihat ini semua, kemudian naik ke langit sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bingung, kok ini kayak tidak masuk akal. Palestina sama Mekah itu jauh. Zaman dulu dalam pesawat, sepeda motor dalam. Nabi pakai yang namanya buruk. Ya. Memang di dalam logika manusia tidak masuk akal. Perjalanan segitu jauhnya ditempuh dengan waktu yang sangat sebentar, cuma setengah malam. Ya. Tapi
Di mata Allah Subhanahu wa taala bisa aja. Di kacamata iman bisa aja. Contoh, menurut manusia, anak itu ada karena ada yang namanya seorang ayah dan ibu. Tidak mungkin ada anak kecuali harus ada ayah dan ibu. Mesti oleh bapak di ibu. Itu pikiran logika manusia. Tapi kalau menurut Allah bisa aja. Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Menurut manusia gak masuk akal, tapi menurut Allah semua bisa. Begitu juga yang namanya malam Isra dan Mi'raj. Di situ ketika yang namanya Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj, para sahabat yang aslinya Islam mendengar cerita seperti itu kayak hayal gitu ya, kayak aneh gitu, murtad. Orang kafir bahkan lebih ganas yang namanya menghina Rasulullah. Gila no Muhammad gila itu, tambah gila itu. Kok ceritanya ngawur? Tidak ada orang yang percaya dengan yang namanya kisah Isra dan Mi'raj kecuali orang yang pertama mempercayai adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, beliau dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau orang yang pertama kali mempercayai Kanjeng Nabi Muhammad cerita Isra dan Mi'raj. Sangat mulia derajatnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau panjenengan suatu saat kalau mendengar suatu aliran mencaci sahabat Nabi, Islam ini kata aliran gitu. Bukan hanya silat tok sing ngake aliran. Islam iki wae. Banyak yang namanya di dalam Islam ini macam-macam aliran. Pulau pernah pengalaman. Pernah ke daerah Bogor pelosok. Ada acara di situ. Nah, di tempat saya tinggal itu 15 menit dari tempat yang saya tinggal itu ada sebuah daerah. Daerah di situ wonten ustadz. Ustadz ini punya alirannya aneh. Anehnya ya apa? Jadi ada pengikutnya itu ada. Dia berkata seperti ini. Lek ape lu mau kaji ndak usah ning Mekah. Cukup munggah genteng omaku bayar 20 juta. Turun dari genteng rumah saya langsung jadi haji. Ketokane gendeng ya. Gendeng. Tapi sing ikut ada. Ada yang ikut. Banyak pengikut. Terus setelah itu setiap yang namanya hari Kamis dia punya pengajian. Ustadz ini di pengajian. Setiap yang namanya pengajian itu yang hadir laki sama perempuan. Nanti kalau selesai pengajian, muridnya beliau yang hadir pengajian itu nanti diajak ke rumah beliau, diajak tidur bareng. Wah, itu macam-macam aliran. Nah, termasuk ada aliran yang di situ mengejek sahabat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam Sayyidina Abu Bakar. Kita ketika yang namanya mendengar ada orang kok berani mencaci sahabat Nabi, kita tanya balik, andilmu apa dalam Islam? Kok berani ngejek sahabat Nabi? Sholat jamaah ndak tahu di masjid kok ngilokno sahabat. Gak kelas awakmu iki ngilokno Kanjeng sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sampai diriwayatkan di dalam kitab Fawaidul Muhtar. Mungkin kita sering mendengar ulama sufi bernama Abu Yazid Al-Bustami. Suatu saat ada seseorang bertanya kepada salah seorang ulama, "Ustaz, saya mau tanya,
Mulia mana Abu Yazid Al-Bustami dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah ini sahabat Kanjeng Nabi. Lalu ulama itu berkata, andai saja Abu Yazid Al-Bustami ini ada 80, kemudian ditimbang dengan debu yang ada di hidung kudanya Sayyidina Muawiyah, itu gak sebanding. Tidak sebanding. Padahal Abu Yazid Al-Bustami ini beliau seorang tokoh tasawuf yang sangat luar biasa. Sampai Abu Yazid Al-Bustami ini beliau berkata, siapa yang menghafal namaku maka dia masuk surga. Itu masih tidak sebanding dengan debu yang ada di dalam hidungnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Abu Bakar, beliau percaya 100% apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika Isra Mi'raj itu turunlah perintah sholat lima waktu. Sholat 5 waktu ini perkara yang sangat penting. Kalau kita lihat semua perintah rukun Islam itu semua turun di bumi. Zakat turun di bumi, haji turun di bumi, puasa ketika Rasulullah di bumi. Tapi sholat 5 waktu Rasulullah dipanggil langsung bertemu dengan Allah, menunjukkan bahwasanya sholat itu perkara yang sangat penting. Buktinya pentingnya sholat itu apa? Orang boleh meninggalkan yang namanya puasa, boleh, tapi dengan syarat yang di situ memang diterima oleh syariat. Mungkin sakit, ya, tapi sakitnya yaitu sesuai dengan syariat. Kayak loro ati ngono ndak oleh. Apa kok ndak poso? Loro ati yang ya ndak diterima. Sakit yang di sini dimaksud adalah sakit yang parah, atau dia melakukan perjalanan yang jauh, yang sampai yang namanya diperbolehkan yang namanya kosong. Boleh yang namanya dia meninggalkan puasa, nanti dikotor. Orang meninggalkan haji boleh, mungkin aja dia tidak punya harta, atau ada harta tapi fisiknya tidak mampu, boleh dia meninggalkan haji. Zakat boleh ditinggalkan, boleh, mungkin aja dia tidak punya harta. Apa itu beras? Kalau duit ya wis gak apa-apa, tidak zakat, masih boleh yang namanya ditinggalkan. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak ada. Selama seseorang itu bernafas, selama seseorang itu berakal, tidak boleh yang namanya meninggalkan sholat 5 waktu. Kata Kanjeng Nabi, sakit, kalau sakit tidak mampu berdiri suruh duduk, tidak bisa duduk suruh berbaring, terlentang, tidak bisa pakai mata, tidak bisa pakai hati, menunjukkan bahwasanya sholat itu penting. Kanjeng Nabi Muhammad ini beliau sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni, tapi beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Beliau cinta banget sama yang namanya sholat, sampai kakinya beliau ini bengkak. Tapi luwe hebatane wong Malang, gurung sholat wis bengkak disian, kena asam urat. Tidak pernah sama sekali beliau meninggalkan yang namanya sholat. Jangan sampai orang zaman sekarang ini sibuk dengan yang sunnah sampai melupakan yang wajib. Dahulukan yang wajib baru menjalankan yang sunnah.
Bangun malam rajin, tapi sholat subuh ditinggal, salah. Subuhnya didahulukan, yang diwajibkan. Sholat sunnahnya nanti dulu. Sholat subuhnya dulu, diistiqomahi, baru yang namanya bangun malam. Dibalik-balik sama saya ini. Sing sunnah dianggap wajib, sing wajib dianggap sunnah. Sedekah rajin, utang gak tahu dibayar. Bagus, tidak ada yang mungkiri. Berbagi itu indah. Tapi utang mosok dilalekno. Wonten hadis Kanjeng Nabi, yughfaru li syahidina kullu dzanbin illa den. Kalau ada orang mati syahid, perang di jalan Allah, perang melawan musuh-musuhnya Allah, meninggal, semua dosanya diampuni kecuali utang. Nah, utang ini gak diampuni. Urusan sama makhluk. Dahulukan yang wajib, baru mengamalkan yang sunnah. Sholatnya istiqomahkan, sholat 5 waktu, baru diselingi dengan yang namanya amalan sunnah. Penting ini sholat 5 waktu. Katanya para ulama, sholat niku seperti air. Sholat niku seperti air. Kok bisa? Air itu bisa yang namanya menumbuhkan apapun, bisa menghilangkan haus, bisa memadamkan yang namanya api. Begitu juga yang namanya sholat. Dari sholat itu bisa tumbuh segala sesuatu. Apa? Rezeki lancar, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dilindungi dari musibah. Itu yang manfaat daripada yang namanya sholat. Jangan dianggap remeh. Kalau kita sudah merasa di dalam diri kita kok ngamuan, emosian, terus merasa takut yang berlebihan di dalam urusan masa depan, terus merasa sumpah kumpul di wong, maka ini orang-orang yang harus yang namanya cepat-cepat memperbaiki sholatnya, cepat-cepat melakukan yang namanya ibadah sholatnya. Jangan sampai meremehkan yang namanya sholat. Baik dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehatkah, dalam keadaan sakitkah, dalam keadaan sedih bahagia, tetap harus melakukan yang namanya sholat. Sholat itu adalah silah. Silah itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah tidak yang namanya sholat, maka hubungan dia dengan Tuhannya akan yang namanya terputus. Kalau sudah terputus, maka na'udzubillah, dia akan semakin jauh dari Tuhannya, semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita di sini, semua manusia di dunia ini pasti ingin yang namanya masuk surga. Terus gimana caranya kita supaya bisa masuk surga? Maka kita ikuti perkataan orang yang pernah masuk surga. Di dunia ini tidak ada orang yang masuk surga, tidak ada, kecuali Rasulullah SAW. Beliau ini pernah masuk surga, maka kita ikuti omongan orang yang pernah masuk surga. Kita mau ke Batu, harus sama orang yang tahu Batu, atau tanya sama orang yang pernah ke Batu. Tapi ke Batu sama orang yang tidak pernah ke Batu atau tidak tahu Batu, akhirnya gimana? Tembus Malaysia gak nyambung. Soalnya apa? Gak tahu Batu. Kita kepingin masuk surganya Allah,
ikuti perkataan orang yang pernah masuk surga, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabul abad yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dilihat rapot seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Bukan hajinya, bukan sedekahnya, tapi yang dilihat adalah ibadah sholat. Kata Kanjeng Nabi, kalau sholatnya baik, insya Allah amal lainnya akan yang namanya tertolong. Tapi na'udzubillah, sholatnya bolong-bolong, maka amal-amalnya yang lain akan yang namanya ikut dosa. Jangan sampai meremehkan. Khususnya sholat 5 waktu, fadilahnya sangat besar. Ketika ada yang namanya panggilan azan, cepat-cepat datang yang namanya ke masjid, karena sholat jamaah ini fadilahnya sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Suatu saat diceritakan di dalam kitab Nasha'id Diniyah, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau ini matanya buta, gak kelihatan. Suatu saat datang ke Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah, kalau ada azan di masjid aku tidak ikut sholat. Kenapa? Kata Rasulullah, iya ya Rasulullah, tidak ada yang nuntun saya ke masjid. Waktu itu di Mekah jalan masih tidak enak, musuh Islam masih banyak. Kalau saya sendirian, saya takut celaka ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW beliau terdiam. Masuk akal alasan. Masuk akal, karena sahabat ini buta, tidak kelihatan, yang nonton tidak ada. Lalu Rasulullah mengatakan, iya tidak apa-apa, tidak sholat jamaah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pergi. Ketika pergi, Rasulullah langsung manggil, wahai Abdullah bin Mas'ud. Iya ya Rasulullah. Lek azan awakmu ke rumah. Iya ya Rasulullah, sholat di masjid. Bayangkan, ini sahabat buta, beliau diperintahkan untuk yang namanya sholat di masjid. Sungguh amat rugi. Orang yang rumahnya di dekat masjid tapi tidak pernah sholat di masjid. Masjidnya sepi, suwung, jadi rumah hantu ini. Emang dihidupkan yang namanya masjid dengan yang namanya sholat berjamaah. Termasuk salah satu fadilahnya orang sholat berjamaah. Apabila ada salah satu yang tidak khusyuk, maka dihitung yang namanya khusyuk, gara-gara yang namanya berjamaah. Jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah di masjid, maka berjamaah di rumah. Ajak anak istri saudara untuk yang namanya sholat berjamaah. Kanjeng Nabi tidak ada riwayat beliau meninggalkan sholat berjamaah, sekalipun tidak pernah. Beliau pasti sholat 5 waktu dengan dalam keadaan berjamaah. Ada sebuah cerita. Ada seorang wanita, suami istri kesurupan. Istrinya ini kesurupan. Banting-banting piring, TV dibanting gitu. Bojoe bingung. Waduh, bojoku ini kesurupan. Akhirnya dibawa kepada salah seorang ustadz. Ketika dibawa ke ustadz, bilang, Ustadz, ini bojo kula iki ketok kesurupan. Kenapa? Iya, Ustadz. Piring dibanting, TV dibanting. Entek kabeh piring di omahe. Akhirnya, oh iya, ya wis iki tak rukian. Ketika istrinya dihadirkan,
sang ustaz ngomong, "Wae jin, metu tekan badannya perempuan." Kata si ibu ini, tidak mau. Takok imane, "Metu kon, sakno iki, ibu iki kesiksa gara-gara mbok rasuki." "Ndak, saya ndak mau keluar." Ketika yang namanya didesak sama ustadznya ini, si ibu ini ngomong, "Ya, saya mau keluar tapi dengan syarat." Jari ini ustadz, "Apa syaratnya?" "Aku gelem tapi aku tinggal di badannya di suaminya." Kaget itu. "Oh, kan kok gelem tinggal di badan suaminya?" "Iya, soalnya dia tidak tahu sholat, nggak tahu sholat berjamaah, nggak tahu sembahyang, nggak tahu sholat." Jari ini ustadz itu, "Kok ini nggak tahu sholat ah?" "Enggak ustadz, aku sholat tok." Akhirnya kata ustadz, "Wis ngene wis, awakmu jin, ojo mlebu ning istrine, ojo mlebu ning buri-buri. Kon tinggal di jaba omahe. Lek ancen suatu saat bojoe iki gak sembayang, rebut lebono, rasukon." Oh iya. Ya wis, bojone waras. Berjalan berapa bulan kemudian, suatu saat pas seorang istri ini jalan ketemu Mbak Ustadz. Taruh ini Ustadz ini, "Ya apa? Wis gak tau kesurupan lah." Guyu wedok. Sepurane Ustadz, "Kemarin itu kula asli ini ndak kesurupan." "Loh, gak kesurupan? Kok iso?" "Iya Ustadz, bojoku itu gak tau sembahyang. Gak tau sembahyang, dijak ning masjid gak tau gelem. Aku wis nasihat opo wae gak gelem. Akhirnya aku goro, pura-pura kesurupan. Terus ya apa saiki bojomu?" "Ya alhamdulillah Ustaz, semenjak kejadian itu dene awal masuk masjid, terakhir keluar dari masjid." Ini ojo ditiru ini sampai ibu-ibu ini. "Bu, ojo ditiru dulu, Bu." Seperti itulah keutamaan daripada sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keistiqomahan, kemudahan langkah kita untuk menjalankan yang namanya ibadah sholat lima waktu. Nah, sholat salah satu keutamaannya adalah mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terus ada pertanyaan, "Ustaz, ini orang wis sholat rajin, tapi kok jek nakal lain?" STMJ julukan ini, sholat terus maksiat jalan. Ya. Yang salah ini siapa? Orangnya atau sholatnya? Maka jawabannya adalah orangnya. Kok bisa orang sholat ini memang benar-benar mencegah yang namanya perbuatan buruk. Kalau orang masih melakukan perbuatan buruk, berarti sholatnya belum sempurna, belum baik. Orang kalau kepingin sholatnya sempurna, itu harus dilihat dari wudhunya. Wudhu itu harus sempurna, diperhatikan betul-betul. Batasan-batasan yang wajib itu sampai mana harus diperhatikan. Kalau wudhunya tidak sempurna, sholatnya tidak sempurna, akhirnya maksiatnya tetap jalan. Wudhunya diperhatikan khususnya di bab-bab yang wajib. Basuh mukanya dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Kalau ada orang wudhu setengah tok ini, maskeran lah, ya udah sah. Atau mentang-mentang wis mari gawe pomade, rambutnya wis mengkilat. Tapi digosok banyu eman wis tak blonjat ya wis. Ya wis, akhirnya mari ngono salat ya padha wae, maksiat tetep diperhatikan.
kadang-kadang itu orang meremehkan, khususnya di dalam urusan basuh tangan. Basuh tangan itu yang wajib sampai siku. Kadang-kadang masih setengah tak ini wis ditinggal. Ini salah. Lebihkan sampai yang namanya siku. Ya. Kalau kaki sampai yang namanya mata kaki. Setelah itu masuk di dalam sholat. Ketika sholat yang khusyuk. Caranya sholat khusyuk itu gimana? Yang pertama, caranya sholat khusyuk niku wudu nih yang sempurna. Yang sempurna. Sak sunnah ini. Masukkan air ke hidung, ke mulut, pakai siwak, menyela-nyela kaki. Sempurnanya sholat, sempurnanya wudu, sunnah-sunnahnya diperhatikan. Kemudian yang kedua, caranya sholat khusyuk yaitu tidak memikirkan apa-apa. Pas sholat itu memang godaan gede. Subhanallah. Memang ada seorang ulama itu dicurhati di murid Ustaz, barangku hilang. Jari Ustaz sholat atau pulang. Bener, muridnya sholat lali dari dompetnya. Pas sholat muncul gewangi be setan. Oh, dompetnya man buat jadi gini. Ya benar. Ketika sholat jangan memikirkan apapun atau berbicara di dalam dirinya. Nah itu sih karena tidak khusyuk. Yang ketiga yaitu kita menghayati apa yang kita baca. Itu akan mengalihkan kita dari pikiran-pikiran dunia. Pikir, kok subuhannya apa ya? Subuhannya apa? Utangku karek piro ya? Kita alihkan dengan menghayati, membaca apa yang kita baca. Baca Fatihah, kita hayati. Apa artinya Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati sama kita hayati dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita hayati seperti itu. Insya Allah kita akan yang namanya khusyuk. Kalau sudah khusyuk, akan ada yang namanya rasa ketagihan. Sholat itu tidak abot, kayak enak. Malah kalau nggak sholat itu rasanya kurang. Ya. Ada sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anaknya sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Zubair ini suatu saat ketika di zamannya Yazid bin Muawiyah, di zamannya pemerintah itu, Sayyidina Abdullah bin Zubair ini disuruh mendukung pemerintahan di waktu itu. Tapi Sayyidina Abdullah bin Zubair tidak mau beliau, karena tahu pemerintahan di waktu itu pemerintahan yang tidak baik. Dia tidak mau. Akhirnya ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair beliau tidak mau, beliau diserang. Diriwayatkan di dalam kitab Tarikhul Khulafa, Mekah itu dikepung. Mekah itu dilempari manjani itu ketapel besar. Sayyidina Abdullah bin Zubair ini sahabat Kanjeng Nabi. Beliau ini diriwayatkan kalau pagi ditemui puasa, kalau malam ditemui sholat. Beliau dijuluki Hamalatul Masjid, burung darahnya masjid, penghias masjid. Ketika beliau ini dilempar sama yang namanya manjani, batunya itu jatuh pas di pinggir beliau. Beliau tidak gerak sama sekali tidak yang namanya ketakutan. Karena apa? Sudah menikmati yang namanya sholat, khusyuk. Gitu. Kalau orang sudah khusyuk, waduh, nikmatnya sangat luar biasa. Tapi untuk bisa mendapatkan yang namanya kenikmatan khusyuk ini butuh yang namanya proses bertahun-tahun.
Ada ulama mengatakan, saya baru merasakan nikmatnya bangun malam setelah saya melakukan 20 tahun. Butuh yang namanya proses. Ketika proses sudah selesai, enak, luar biasa. Para sahabat kayak sumpah sholat, bahagia sholat. Apapun keadaan, tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat. Insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya sendiri dan para hadirin semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.